Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal menyelami sumber yang Anda bagikan, yaitu kutipan dari buku How to Talk to Anyone, dan kita fokus ke bagian yang sering bikin kikuk nih. Apa coba? Yaitu, apa yang mesti diomongin setelah kita nyapa, hai. Nah, misi kita kali ini, membekali Anda semua dengan strategi jitu, biar percakapan tuh nggak mandek di awal. Supaya potensi canggung itu bisa jadi koneksi, gitu. Tepat sekali. Momen setelah sapaan awal itu krusial banget. Banyak orang tekanannya di situ ya, merasa bingung. Nah, sumber ini nawarin beberapa teknik yang praktis banget. Hampir kayak apa ya, cheat code sosial gitu. Buat ngelewatin hambatan itu dan ya bangun obrolan yang lebih ada isinya. Mari kita bongkar beberapa strategi intinya. Oke, siap. Mari kita mulai dari langkah pertama. Gimana memulai percakapan setelah hai? Di sumber ini ada teknik unik, namanya huzat. Agak aneh ya kedengarannya. Iya, agak unik. Tapi idenya cerdas loh. Pernah nggak sih di pesta terus bingung mau deketin orang baru? Nah, coba tanyain ke tuan rumah soal seseorang yang kayaknya menarik perhatian Anda. Dapatkan sedikit info gitu buat pemecah kebekuan. Benar. Misalnya nih ya, Anda bisa tanya ke tuan rumah. Itu siapa ya yang di deket jendela? Kayaknya asik orangnya. Terus mungkin tuan rumah bilang, oh itu Budi, dia baru pulang dari Jepang. Nah, Anda bisa tuh deketin si Budi bilang, permisi Mas Budi ya, tadi tuan rumah bilang Anda baru dari Jepang. Wah, saya penasaran banget gimana pengalamannya di sana. Yang menarik di sini itu gimana teknik ini secara psikologis mindahin fokus kita. Tekanan internal yang, aduh ngomong apa ya, itu jadi hilang. Gantinya apa? Rasa ingin tahu yang tulus ke orang lain. Oh, gitu ya. Jadi intinya ngalihin fokus dari cemasnya diri sendiri ke rasa penasaran soal orang lain. Kayak jadi detektif sosial sebentar gitu ya. Nah, prinsip pengalihan fokus ini berlaku juga pas kita ngenalin diri kan? Sumber ini ngingetin kita jangan sampai ngasih jawaban kota polos atau pekerjaan polos. Persis. Jangan cuma bilang saya dari Bandung atau saya seorang insinyur. Itu terlalu datar, nggak ngasih kail buat lawan bicara gitu kan. Sumber ini nyaranin kita kasih sedikit bumbu, sesuatu yang bikin orang lain tertarik, atau paling nggak punya bahan buat nanya lebih lanjut. Contohnya gimana tuh? Misalnya Anda dari Jogja, mungkin bisa bilang, saya dari Jogja, kota yang katanya sih terbuat dari rindu, pulang sama angkringan. Kan jadi beda tuh. Iya juga ya, lebih ada ceritanya. Atau kalau Anda guru, bukan cuma bilang saya guru, tapi mungkin saya bantu anak-anak nemuin keajaiban dalam angka dan kata. Oke. Ini yang di buku disebut nutshell resume ya. Ringkasan singkat tapi menarik. Intinya, yaitu, ini soal ngejawab pertanyaan yang nggak diucapin sama lawan bicara. Apa untungnya buat saya dengerin ini? Atau kenapa info ini menarik? Dengan ngasih konteks atau fakta unik atau manfaat dari apa yang Anda lakuin, Anda tuh langsung kerasa lebih relevan, lebih gampang diingat. Ini bukan soal sombong ya, tapi lebih ke ngasih pegangan buat obrolan selanjutnya. Betul, betul. Nah, kalau udah mulai ngobrol nih, tantangan berikutnya kan gimana caranya biar obrolan tetap jalan, tetap hidup. Disinilah teknik parroting atau membeo masuk. Kedengarannya simpel banget ya, mungkin agak konyol malah. Cuma ngulang beberapa kata terakhir lawan bicara pakai nada tanya. Mungkin kedengeran simpel, tapi efek psikologisnya itu lumayan kuat loh. Ngulang kata kunci itu nunjukin kalau Anda beneran dengerin, beneran nyimak, dan paham. Ini ngasih afirmasi halus ke lawan bicara. Dan secara alami, itu dorong mereka buat terus ngomong, atau memperjelas, atau ngasih detail lebih. Di sumber ini kan ada contoh sopir taksi itu ya? Oh iya, yang jadi semangat cerita soal Sweeney Todd. Nah, itu dia. Cuma gara-gara penumpangnya terus membeok. Sweeney Todd. Cerita aneh. Iya bener juga. Kayak ngasih umpan verbal gitu ya, biar mereka lanjut terus. Tapi, ada resiko nggak sih kedengeran nggak tulus atau aneh gitu kalau keseringan pakai teknik ini? Nah, itu pertanyaan bagus. Kuncinya ya di moderasi dan ketulusan. Jangan tiap kalimat dibeoin kayak robot, ya jelas aneh. Gunain sesekali aja, terutama pas Anda pengen lawan bicara gali lebih dalam. Atau pas Anda butuh waktu dikit buat mikir respon selanjutnya. Dan jangan lupa kombinasikan sama bahasa tubuh yang nunjukin minat. Selain parroting, ada juga teknik encore. Nah, ini cara elegan nih, buat bikin orang lain merasa dihargai sekaligus ngisi percakapan. Encore? Maksudnya gimana tuh?
Jadi, kalau Anda tahu seseorang punya cerita menarik yang pernah dia ceritain sebelumnya, dan Anda lagi bareng dia dalam satu kelompok gitu, minta aja dia ceritain lagi. Misalnya, Andi, cerita dong ke teman-teman soal pengalaman lucu waktu kamu salah naik kereta kemarin. Ini kan ngasih Andi panggung ya, bikin dia merasa didengerin, sekaligus nyajiin konten menarik buat grup itu. Paham. Itu cara yang bagus ya buat apresiasi orang lain, sekaligus bikin suasana tetap hidup. Oke, terus gimana caranya biar kita sendiri nggak pernah kehabisan bahan obrolan? Nah, sumber ini nyaranin teknik berita terkini. Benar. Ini persiapan ringan, tapi dampaknya bisa gede. Luangin aja beberapa menit sebelum acara buat nyimak berita utama. Bisa soal ekonomi, isu sosial, penemuan baru, atau bahkan ya gosip seleb kalau konteksnya pas. Iya juga ya. Topik-topik ini tuh kayak bahan bakar universal buat percakapan. Hampir di semua situasi sosial bisa masuk. Ingat cerita Mayflower Madam yang dikutip di sumber itu? Oh iya, yang mewajibkan karyawatinya baca koran itu ya? Betul. Biar bisa nyambung ngobrol sama klien kelas atasnya. Di buku itu. Tepat sekali. Nyamain level energi di awal itu nunjukin kepekaan sosial. Baca situasi, baca nada bicara lawan bicara sebelum Anda masuk dengan gaya Anda sendiri. Intinya sih, dari semua teknik ini, mulai dari huzat sampai berita terkini, kuncinya ya kombinasi persiapan ringan, rasa ingin tahu pada orang lain, sama ngalihin fokus dari kecemasan internal kita. Jadi kalau kita rangkum nih ya, sumber Anda ini benar-benar nawarin semacam toolkit praktis gitu. Buat ngubah momen canggung setelah hai, jadi awal percakapan yang menarik. Mulai dari cara mulainya pakai rasa ingin tahu, huzat, nutshell resume, terus jaga alur pakai dengerin aktif, paroting, encore, sampai selalu siap dengan topik, berita terkini, dan peka sama energi lawan bicara. Kuncinya ternyata seringkali bukan di apa yang kita katakan ya, tapi lebih ke gimana kita bikin orang lain merasa dilihat dan didengar. Betul sekali. Dan ini ujung-ujungnya bawa kita ke refleksi penting nih buat Anda yang dengerin. Dari semua alat tadi, mana sih yang rasanya paling alami buat gaya Anda? Mana yang bisa Anda terapin secara otentik? Karena tujuan akhirnya kan bukan cuma ngisi sunyi ya, tapi yaitu bangun jembatan, sekecil apapun sama orang lain. Pertanyaannya jadi, gimana Anda bisa pakai teknik-teknik ini bukan sebagai trik, tapi sebagai cara yang tulus buat terhubung? Nah, itu dia pertanyaan yang menarik buat direnungkan sambil Anda coba praktikin nanti. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.